Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Mbak-mbak semuanya, gimana kabarnya ini hari? Semoga sehat selalu di perantauan, amin. Semoga mbak-mbak semuanya terhindar dari marah bahaya. Semoga dipermudah segala urusannya sampean mbak, amin ya robbal alamin. Semoga sampean semuanya mbak iso sukses selalu yang perantauan, berhasil, uang iso terkumpul mbak, amin. Nah mbak-mbak semuanya, hari ini yang bakal kita bahas adalah mengenai salah satu kasus curhatan di grup nih mbak. Tapi ini bukan hanya sekedar curhatan mbak, tapi ada solusi nih, terus kemudian ada undang-undang ketenaga kerjaannya bagaimana. Jadi kalau menurut sampean nih ya, apa yang aku bahas ini nggak sesuai dengan pengetahuan sampean mbak, silahkan komen. Oke, kita nggak usah lama-lama, nggak usah bahas-bahas ini. Kita bakal membahas kasus salah satu teman sampean mbak yang bekerja di negara Hong Kong. Ini adalah pembahasannya buat sampean semuanya. Ada salah satu teman sampean iki yang cuti di bulan kemarin karena dia pengen poso di Indo, pengen lebaran di Indo. Jadi dia minta 1 bulan cuti ke kampung halaman dan dia mengambil pertengahan poso dia pulang. Kemudian baru kemarin dia kembali ke Hong Kong untuk bekerja. Tetapi mbak, dia mendapatkan kasus yang menurut dia tuh nggak enak banget untuk didengar kabarnya. Jadi ceritanya mbak Iki 10 tahun kerja di majikan terakhirnya dia. Jobnya dia Iki jaga mbah. Nah, dia memutuskan cuti nih, kembali setelah 1 bulan selesai. Nah, ketika dia di bandara Hong Kong mengabari nih anak bayi, "Dadai, aku udah di bandara Hong Kong loh." Tapi sama ngerti nggak mbak? Jawabannya Dadai kuwi apa? Enggak. "Oh, kamu sudah sampai ya Cece? Ya Allah Cece, aku kesel banget Cece jagain emakku." Cece, kamu udah sampai ya? Jajanmu apa aja Cece?" Enggak mbak. Jadi majikan iki tiba-tiba langsung SMS kalau dia memutuskan kontrak kerja sama mbak E ini. Jadi mbak E iki berharap dia kembali bekerja setelah cuti, kumpul sama keluarga, senang-senang sama keluarga. Ternyata sampai Hong Kong seneng mbak. Karena apa? Diputus kontrak sama majikannya dan tidak diberitahu ketika di Indo, diberitahu ketika dia sampai di Hong Kong. Nah, ketika diberitahu sampai di Hong Kong kui, mbak E tentu disuruh nih ngambil barang-barang dia di tempat majikannya dan juga hak-haknya dia. Atau mungkin nih yang lebih parahnya lagi, tidak dikasih ngambil, tidak dikasih cap Y barangnya dia, karena semua barang konon katanya ini sudah ditaruh di agensi. Semua haknya ini sudah ditaruh di agensi. Ini lebih parah. Tidak diberi kesempatan. Ada kasus seperti ini mbak. Tidak diberi kesempatan untuk ngambil barang-barang di tempat majikan. Karena barang-barang dia itu sudah dikumpulkan, kemudian ditaruh di plastik, kemudian dikirim ke agensi. Itu juga ada kasus seperti ini. Akhirnya mbak E sudah ngambil barang semuanya, kemudian dibawa kembali ke agensinya. Nah, di dalam kasus iki bagaimana sih mbak menanggapinya? Menurut sampean bagaimana juga? Silakan komen. Jadi menurut pandanganku mbak ya, dalam kasus mbak iki, mbak E jika tidak mendapatkan hak-haknya dia, jadi hak-hak sampean apa saja sih? Yang pertama adalah tentu gaji sampean yang terakhir mbak. Kemudian yang kedua adalah kesepakatan sampean ketika cuti selama 1 bulan. Iki kesepakatannya sampean digaji apa enggak? Sampean ngobrol sama anaknya mbak sampean bagaimana? Contoh gini, "Cece, selama kamu cuti aku tidak menggaji kamu ya." Maka kewajiban majikan untuk membayar gaji Anda masa-masa cuti itu gugur. Tapi kalau sampean
kui sepakat digaji, tetap digaji, maka kewajiban majikan harus menggaji sampean Mbak, walaupun sampean tidak kerja, posisinya sampean sedang cuti. Jadi tolong mbak-mbak semuanya untuk bedakan dalam kasus ini. Jadi sampean bisa menuntut jika majikan tidak memberikan gaji 1 bulan tadi ketika sampean cuti. Kemudian sampean mendapatkan uang 100, yaitu uang perjalanan. Sampean tetap dapat. Kemudian yang kedua, sampean juga mendapatkan tiket Mbak. Karena ketika sampean pulang itu tiket sampean finish kontrak. Nah, ketika sampean kui diputus kontrak, sampean tetap mendapatkan tiket Mbak. Tiket pulang saja. Kalau yang awal tadi adalah tiket pulang pergi karena sampean finish kontrak tadi. Kemudian yang terakhir adalah uang long service. Jadi sampean berhak mendapatkan long service karena sampean bekerja lebih dari 5 tahun berturut-turut di majikan yang sama. Jadi syarat-syarat untuk mendapatkan long service selain kerja lebih dari 5 tahun, kemudian majikan yang tidak mau sama sampean, tapi majikan yang Anda jaga kui tidak memerlukan tenaga sampean lagi Mbak. Karena apa? Emaknya dia ini sudah ditaruh di panti jompo tadi. Jadi syarat-syarat itu sudah Anda penuhi ketika Anda mendapatkan long service. Jadi sampean bisa menuntut long service loh Mbak dalam kasus ini. Kalau sampean nggak paham bagaimana cara nuntut, pertama adalah sampean bisa memasukkan kasus ini ke labor relation service, kasus tuntutan keuangan antara majikan dan juga PRT-nya. Nah, ketika sampai nanti sudah menulis apa tuntutannya semuanya, sampai datang ke situ, sampai disuruh ngisi form Mbak. Tuntutan tentang apa aja, jumlahnya nanti berapa, apa-apa aja. Di situ baru Anda masukkan tuntutan sampean. Nah, nanti pihak dari petugas bakal mencatat nomor yang bisa mereka hubungi, nomor sampean atau mungkin agensi sampean. Kemudian nanti setelah Anda dihubungin oleh staf dari LRS, kapan ketemunya sama majikan dengan sampean, sepakat gak sih majikan Anda ki memberikan HS sampean segini? Kalau sampean sepakat tidak masuk di pengadilan, tapi kalau sampean nggak sepakat maka bakal diteruskan ke pengadilan. Kalau tuntutan sampean banyak, berarti ke pengadilan tinggi Mbak. Kalau tuntutan lebih dari $8.000 Hongkong ya. Jadi itu saran saya. Kan kasus iki ke labor ya. Jangan lupa juga sampean harus memberikan surat pemberitahuan ke imigrasi Mbak mengenai kalau sampean diputus kontrak oleh majikan Anda saat itu. Bagaimana majikan Anda memutuskan kontrak kerja, contoh ya, ketika sampean masa-masa cuti, majikan tidak memberitahu kalau diputus kontrak kerja secara notis atau interminate ya, ini seperti itu. Majikan memberitahu Anda iki ketika Anda sampai di bandara Hong Kong, ketika mau SMS memberitahu kedatangannya, tapi mendapatkan balasan seperti ini loh. Jadi sampean ngomong sama imigrasi seperti itu Mbak. Nah, ketika sampean menghadapi dua hal, antara mengajukan kasus keuangan kemudian sampean cerita tentang kasus sampean ke imigrasi, sampean jangan lupa di sela-sela itu sampean harus mencari majikan Mbak. Nah, ketika sampean mencari majikan, sampean sudah tanda tangan, sudah oke, maka ketika sampean ke imigrasi, sampean nanti minta Mbak, minta keringanan untuk nunggu atau proses visa majikan baru di Hong Kong. Nggak perlu Anda cutking ke Makau atau ke Indo Mbak,
nggak perlu. Jadi sampean usahakan cari agensi yang benar-benar bisa membantu sampean. Ada nih agensi yang tidak mau repot-repot membantu CC yang mencari majikan. Karena kasus sampean ini termasuk repot, Mbak. Jadi usahakan cari agensi yang mau membantu sampean. Minimal agensi ini tanggung jawab lah. Tidak hanya tanggung jawab masalah mencarikan majikan, tapi bagaimana proses nunggu visa di Hong Kong itu penting banget. Daripada sampean harus keluar dari Hong Kong nantinya. Mending sampean nunggu visa di Hong Kong. Karena apa? Kasus sampean iki termasuk kasus dibilang bisa menunggu visa, bisa mendapatkan keringanan dari imigrasi. Jadi kayak sampean tadi yo menuntut long servicean. Nah, ini sudah masuk kategori syarat untuk mendapatkan long service. Karena apa? Majikan Anda yang memutuskan kontrak kerja Anda. Dan kontrak kerja Anda terputus itu karena jagaan Anda dikirim ke panti jompo. Jadi ini statusnya hampir sama. Majikan yang Anda jaga atau mbah yang Anda jaga ini meninggal dunia. Ketika majikan Anda atau mbah yang Anda jaga meninggal dunia, sampean berhak mendapatkan long service, Mbak. Kuwi syarat sing penting banget. Jadi sekali lagi cari agensi yang mau membantu, karena nggak semua agensi ini mau di kasus seperti ini. Mereka nggak mau ribet. Tapi kalau sama mendapatkan agensi yang mau benar-benar membantu, sampean enak, Mbak. Jadi kasus seperti ini enak-enak sulit, tergantung sampean dan agensi sampean. Sampean harus tangkas, harus pinter ngomong, harus mau bersusah-susah payah untuk ngirim kasus ini ke imigrasi, untuk mengkasuskan kasus keuangan ke labor. Jadi itu aja, Mbak, menurut saya pribadi. Semoga dengan adanya pembahasan seperti ini menambah wawasan kawan-kawan semuanya. Kalau seandainya ada nih kawan-kawan yang berada di kasus yang sama, atau nanti nih seandainya majikan Anda memutuskan kontrak kerja tanpa memberitahu Anda, kalau sampai dinotis karena majikan tidak memberikan Anda surat notis, majikan hanya mengirim surat notis ke imigrasi saja. Sampean bisa menuntut majikan, Mbak, bahwa saat itu sampean posisinya berarti di interminate. Karena apa? Sampean tidak diberitahu sejak awal kalau sampean dinotis. Jadi tolong Mbak-mbak untuk bedakan kasus seperti ini. Jadi kalau ada kasus seperti ini, sampean bisa ngerti, Mbak, oh majikan seperti ini, berarti majikan notis aku loh. Semoga bermanfaat. Channel diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.